Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini kita berkesempatan untuk berbicara atau sharing terkait dengan perhitungan present value. Jadi untuk menilai apakah uang yang kita miliki saat ini akan masih tetap sama nilainya atau bahkan memiliki nilai yang sangat tinggi di kemudian hari atau di masa yang akan datang. Berbicara terkait dengan uang itu tidak akan jauh dari konsep interest rate atau suku bunga. Jadi kalau kita ngomongin uang itu pasti ada yang namanya kredit. Jadi kalau teman-teman menghutang atau menghutangkan uangnya pada pihak yang membutuhkan dalam jangka waktu yang panjang, itu kan akan seiring berjalannya waktu akan nilainya itu akan semakin turun. Nah, sehingga di sini perlu ada penilaian apakah uang yang saat ini kita pinjamkan kepada orang yang berhutang, kemudian mereka akan berjanji untuk mengembalikan uangnya 20 tahun yang akan datang. Nah, itu kira-kira perhitungannya seperti apa? Jadi nggak mungkin kita meminjamkan 500.000 pada tahun 2024, kemudian mau dikembalikan kembali setelah 10 tahun, nantinya 2034 dikembalikan dengan jumlah yang sama. Nah, di sini ada penurunan nilai uang yang telah kita pinjamkan, jadi kan tidak fair. Nah, hal itu yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah nilai dari interest rate atau suku bunga. Nah, nanti suku bunga ini sangat berperan penting dalam perhitungan present value. Oke, sebelum ke sana kita harus mengetahui dulu ada beberapa tipe dari credit market instrument seperti yang sudah ada di slide ya. Jadi yang pertama ada a simple loan. Jadi ini simple loan ini adalah pinjaman yang sederhana. Jadi katakanlah kalian punya modal, kemudian kalian pinjamkan kepada teman kalian sebesar misalkan 100 juta. Kemudian teman kalian akan mengembalikannya di tahun ketiga, misalkan dalam waktu 3 tahun. Kira-kira nanti teman kalian akan mengembalikan berapa sih dari 100 juta di tahun ketiga itu mereka atau dia harus membayar berapa? 100 lebih berapa dengan mempertimbangkan bunga atau interest rate-nya. Itu yang simple loan. Jadi eh, di sini dia konsepnya adalah payment at maturity date. Jadi dia membayar pas waktu jatuh temponya. Jadi 3 tahun dia harus membayar 130 juta misalkan. Yang kedua ada fixed payment loan. Fixed payment loan ini adalah contohnya seperti kita melakukan peminjaman atau mengajukan kredit ke bank. Contohnya kita mengajukan kredit kendaraan bermotor, mobil misalkan dalam jangka waktu 5 tahun, kemudian em, nominalnya adalah sebesar 200 juta. Nah, per bulan kita kan harus membayar angsuran ya selama 5 tahun, berarti 1 tahun 12 bulan dikali 5, ada 60 kali pembayaran ya setiap per bulannya itu sama. Jadi misalkan per bulannya harus bayar 5 juta, berarti di bulan pertama sampai bulan ke 60 itu bayarnya tetap sama. Itu yang dimaksud dengan fixed payment loan. Nah, fixed payment loan ini dia konsep pembayarannya adalah periodically. Pembayarannya itu secara berangsur sampai dengan maturity date-nya. Lanjut kemudian ada coupon bond. Coupon bond ini adalah istilah dari obligasi ya. Jadi ketika penerbit atau issuer, penerbit surat utang atau obligasi ini ya, issuer. Jadi dia mengeluarkan surat utang. Nah, dia di sini harus memberikan hak kepada si pihak yang peminjam, yang meminjamkan uangnya itu, yaitu dengan membayar kupon. Kupon ini adalah bunga. Jadi beban yang harus diberikan kepada
yang memiliki modal. Nah, di sini konsepnya juga sama dengan fixed payment note, di mana paymentnya ini periodically until maturity date. Jadi sesuai dengan kesepakatan di awal, berapa persentase kuponnya. Misalkan di misalkan obligasi pemerintah ya, dia mengeluarkan obligasi suatu utang dengan maturity date-nya selama 3 tahun dan kuponnya sebesar 5% dibayar per bulan, monthly. Jadi setiap bulan pihak issuer atau negara pemerintah ini harus membayar bunga sebesar 5% kepada pihak investor. Dan yang terakhir ada diskon bond. Diskon bond ini eh, obligasi dengan diskon. Jadi kita membeli obligasi dengan harga yang murah di bawah harga pasar ya. Kemudian pada waktu maturity date-nya atau jatuh temponya itu akan dikembalikan kepada pihak yang issuer tadi dengan jumlah yang nominal yang tinggi. Tapi di sisi lain, pihak issuer ini dia tidak perlu membayar kupon. Jadi zero kupon, zero kupon bond. Di sini tidak ada hak dari issuer untuk memberikan kupon tadi. Karena eh, dengan janji bahwa pada saat maturity date, pihak issuer akan mengembalikan uangnya lebih besar daripada harga pasar. Itu sekilas terkait dengan tipe terkait dengan credit market instruments. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh simple interest rate. Nah, ini ada contoh studi kasus ya. Jadi contohnya ini Jane ini mau meminjam uang kalian sebanyak $100 dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, dalam jangka waktu 1 tahun ini, dia harus mengembalikan uangnya sebanyak atau bunganya itu sebanyak $10. Nah, di sini kita belum tahu interest rate atau suku bunganya itu berapa sih. Padahal suku bunga ini adalah em, patokan utama sebelum kita menghitung present value. Jadi kita harus cari dulu suku bunganya itu berapa. Kalau misalkan teman-teman masih belum punya informasi terkait dengan suku bunga, kalian bisa cek suku bunga bank itu berapa, kemudian suku bunga BI rate itu berapa. Nah, itu bisa kalian cek di BI ataupun di misalkan di website bank tertentu. Nah, ini karena ada total nominal tadi ya yang dipinjam atau loan $100, kemudian bunganya itu $10. Cara menghitungnya adalah di sini. Payment for interest dibagi loan. Jadi, perhitungannya adalah 10 dibagi 100. Coret, coret, tinggal 10%. Jadi bunganya di sini adalah dia 10%. Atau kita bisa tulis 0,1. Oke, setelah itu kita bisa bikin garis ya dari tahun pertama. Tahun pertama, oh ini adalah 0 ya. Dalam artian ini waktu pada saat Jane meminjam uang. Ditulis 0 angkanya, yaitu $100. Kemudian di tahun pertama, Jane ini harus mengembalikan $110 karena tadi bunganya adalah sebesar 10%. Nah, kalau misalkan ternyata Jane ini mau mengembalikannya itu di tahun ketiga misalkan. Karena di tahun pertama ternyata Jane ini belum mencukupi uangnya untuk mengembalikan. Ketika Jane mau membayar di tahun ketiga, dia harus membayar sebesar 133 di sini.
Jadi semakin lama maturity date-nya atau semakin semakin lama Jin ini mengembalikan uangnya, berarti bunga yang diberikan itu juga akan semakin tinggi. Nah, rumusnya ini di sini ya. Jadi di sini ada sampai rumus N year. Jadi ini kalau misalkan si Jin ini mau mengembalikan di tahun ke-20. Nah, nanti ini bisa di N-nya diganti 20. Jadi kita bisa tulis bahwa yang akan kita cari ini adalah future value-nya ya. Jadi di kemudian hari atau di tahun berikutnya itu uang kita tuh harus berapa sih yang dikembalikan. Kemudian yang telah diketahui adalah present value. Present value itu adalah nilai saat ini ya. Tadi 100. Kemudian apa tadi? R. R ini adalah suku bunga 0,1. Kemudian N. N ini adalah maturity date-nya ada satu ya karena dia mengembalikannya dalam jangka waktu 10 tahun. Untuk rumusnya itu kita bisa tulis ini future value sama dengan present value. Present value ini tadi ya pinjaman yang diberikan yang diberikan untuk Jen itu $100 kemudian dikali 1 plus R dipangkat M. Nah, ini 1. Nah, ini rumusnya. Seperti itu.